Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita junjungkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur. Sehingga kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang hanya ada di bulan suci Ramadan, yaitu adalah puasa. Dan sehingga kita bisa mendengarkan kultum yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa umat Islam, yang telah membawa Islam Muslim dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Saya di sini ingin memberikan sebuah kultum yang berjudul Meraih Banyak Pahala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, kita sebagai anak muslim, sebagai anak Islam, pastinya ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena bagi kita, bagi umat muslim, pahala adalah sebuah bekal untuk kita nanti di akhirat. Tetapi banyak dari saudara-saudara kita, banyak dari teman-teman kita, banyak dari umat Islam lainnya yang merasa bahwasannya beribadah itu begitu beratnya. Begitu berat, begitu membuang-buang tenaga, begitu membuang-buang waktu, begitu membuang-buang biaya. Padahal tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui juga, ada yang ibadah tanpa harus kita mengeluarkan tenaga pun, tanpa harus kita mengeluarkan biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah tersebut. Yang pertama, berniat baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang diketahui, apapun kegiatan, apapun lika-liku yang kita lakukan di dunia ini, seperti belajar, seperti makan, minum, bekerja, olahraga, dan lain-lainnya, apabila kita sangkutkan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dihitung sebagai ibadah dengan bernilai pahala. Dan yang kedua adalah senyum dan berkata baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Senyum dan kata-kata baik bisa menjadi sumber pahala kita tanpa harus kita mengeluarkan sedikit biaya pun. Hanya dengan bersikap ramah, hanya dengan bersikap baik kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada orang terdekat kita, kita bisa mendapatkan tidak hanya kebaikan, tetapi juga pula pahala yang banyak. Yang ketiga, membantu orang lain. Sedikit apapun kalian membantu saudara kalian, maka Allah akan memberikan kalian kemudahan di akhirat nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang
meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Bayangkanlah, hanya dengan kita meringankan beban saudara kita, meringankan beban orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kita sebuah kemudahan di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita banyak sekali zikir yang ringan tetapi begitu pahalanya. Salah satu contohnya adalah Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Yang artinya, Maha suci Allah dan banyak puji baginya, Maha suci Allah yang Maha agung. Itu adalah sebuah zikir yang sangat ringan di lisan, tetapi begitu berat di timbangan pahala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk meraih banyak pahala ternyata ada di setiap lika-liku kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu, kita harus menjadi setiap lisan kita, setiap kelakuan kita, setiap ucapan kita harus penuh dengan kebaikan. Jangan pernah kita meninggalkan kebaikan, jangan pernah kita melupakan kebaikan. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa hidup di dunia ini. Dan semoga Allah memberikan kita sebuah kekuatan dan keistiqomahan dalam kita mengumpulkan pahala untuk nanti kita di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari saya. Semoga dengan kultum ini kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Syukron minal haza, wastafikum, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.